Ibu Agustina Ufa. Silakan Ibu Agustina. Iya, saya ingin to the point saja, langsung saja saya akan bertanya langsung. Apakah salib yang digunakan untuk menghukum Yesus Kristus, apakah salib yang sama yang digunakan untuk menghukum orang penjahat? Sama, Bu. Jadi salib itu berlaku untuk semua orang yang dihukum salib. Memang di dalam ilustrasi kekristenan sering gambar salib itu dibedakan, ya. Yang Yesus itu dalam bentuk yang babak belur segala macam, tapi penjahat yang di sebelah kiri kanan dalam kondisi tidak babak belur, gitu ya. Nah, dalam aslinya semuanya babak belur, gitu ya. Kalau perhatikan foto-foto itu ya, lukisan-lukisan itu selalu dituliskan, dilihatkan Yesus dalam keadaan berdarah-darah segala macam. Tapi yang di kanannya di kiri itu biasa-biasa gitu ya. Wajahnya nggak hancur, nggak luka gitu kan. Nah, itu hanya ilustrasi orang-orang yang melukiskan, menunjukkan bagaimana Yesus menderita. Padahal kenyataannya semuanya sama. Melalui proses penyiksaan juga. Jadi sama prosesnya. Jadi jangan, itu hanya berdasarkan ilustrasi pelukis-pelukis zaman dulu. Ya, zaman dulu itu sebenarnya dia melukis kenapa kok Yesus yang dituliskannya begitu, darah di mana-mana segala macam ya. Tapi kok yang sebelah kanan kirinya kok nggak babak belur? Sebenarnya sama babak belurnya. Yang membedakan hanya di tempat Yesus itu ditulis INRI, ya. Dan itu berupa sindiran sebenarnya. Bayangkan, yang disalib itu kan adalah budak, penjahat, orang yang direndahkan. Tapi Yesus dituliskan inilah raja orang Yahudi. Itu adalah sindiran sebenarnya. Kamu raja tapi kamu disalib gitu. Jadi itu benar-benar satu penghinaan luar biasa sebenarnya kepada Yesus ya. Hanya itu aja membedakan. Tapi dalam penyiksaannya semuanya sama ya. Semuanya sama. Malah kalau ibu melihat zaman itu ada yang namanya pemberontak ya, dari kalangan budak ya. Kalangan budak, kalau baca sejarahnya, itu budak yang lalu memberontak. Jadi budak ini memberontak gitu ya. Dan akhirnya kalah, ditangkap. Terkenal ini orang, disalibnya mirip Kristus. Namanya adalah Spartacus. Mungkin ada yang tahu di sini ya, Spartacus ya. Spartacus juga disalib dia. Dan pengikut-pengikutnya, ya itu terkenal ya, dia budak yang memberontak terhadap kerajaan Romawi. Akhirnya mereka membentuk budak-budak itu bersatu berperang melawan Romawi, jelas saja kalah. Nah, kalah, ditangkaplah mereka semua, Spartacus pemimpinnya dan semua pengikutnya, dan semuanya disalib seperti yang Yesus disalib. Dan mereka mati semua di kayu salib dan tidak dikuburkan. Itulah semuanya ya dimakan burung bangkai segala macam itu. Itu Spartacus. Dan kalau ibu lihat di Google sejarahnya ibu bisa lihat ya. Jadi sama Bu, salibnya sama Bu. Cuman kalau ditanya kenapa beda, itu hanya orang mau ingin melukiskan bagaimana Yesus menderitanya gitu. Mudah-mudahan menjawab Ibu Agustina. Makasih Pak Jo, Tuhan berkati. Berkati. Ibu di mana Bu? Ibu di daerah mana? Ibu Agustina di mana, Bu? Kupang tuh, Pak. Kupang, Agustina NTT. 9. Oh, Kupang. Oh, oke. Itu orang NTT, Pak. Baik. Makasih Pak Jo, Tuhan berkati. Oke, Tuhan Yesus berkati Bu Agustina. Silakan satu penanya lagi Bapak Ibu, silakan raise hand-nya dan membuka mic